Pak Menteri, kami sangat mengapresiasi seluruh upaya yang dilakukan oleh Pak Menteri dalam mewujudkan program prioritas Bapak Presiden dalam memberikan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia. Untuk itu kami menyampaikan rekan-rekan media bahwa OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu dalam hal ini adalah 3 juta rumah. Minggu lalu kami melakukan rapat Dewan Komisioner dan kami telah memutuskan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait SLIK. Terkait SLIK ini rekan-rekan kan Bapak menyampaikan juga, rekan-rekan pengembang ini menyampaikan di lapangan banyak ditemukan misalnya orang yang punya catatan misalnya 200.000, 300.000 dan sebagainya. Kami sudah melakukan diskusi dan juga proses yang kami lalui sudah menyeluruh dan sangat prudent ya proses yang kami lalui. Di rapat Dewan Komisioner kemarin kami memutuskan bahwa untuk SLIK adalah untuk yang akan ditampilkan hanya yang 1 juta ke atas ya. Di laporan SLIK yang ditampilkan hanya yang 1 juta ke atas, baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan, juga 1 juta ke atas untuk baki debitnya, gitu ya. Itu satu, paham ya teman-teman. Yang kedua, ini juga jadi yang banyak dikeluhkan oleh bapak-bapak ibu pengembang adalah ketika orang sudah melakukan pelunasan, muncul di SLIK itu cukup memerlukan waktu bisa 1 bulan lebih. Nah, kami memutuskan agar ditampilkan H+3. H+3 ketika misalnya seseorang punya pinjaman, telah melakukan pelunasan, maksimum H+3 sudah muncul di SLIK bahwa pinjaman tersebut sudah dilunasi. Kenapa ini penting? Karena supaya teman-teman pengembang ini segera mempercepat. Gimana? Sudah mendengar? Cuplikan yang kita tayangkan barusan itu dari bos besar Otoritas Jasa Keuangan. Karena beliau menyampaikan, karena ada program presiden ya melalui menteri program 3 juta rumah, sehingga ini harus disalurkan. Tapi banyaknya nama yang tersandra di dalam SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, atau yang biasa dari dulu-dulu kita kenal dengan sebutan BI Checking atau daftar hitam karena namanya sudah terblacklist. Jadi dia tidak bisa lagi tuh meminjam. Sehingga diambillah satu keputusan dari OJK setelah ya memperhitungkan dengan matang, dipertimbangkan dengan seksama, ya sudah terbitlah satu keputusan bahwasannya pinjaman di bawah 1 juta itu tidak terbaca oleh SLIK. Ya, kalaupun dia mengajukan rumah tentang KPR ini yang dibikin oleh Bapak Presiden programnya, itu tidak akan berpengaruh. Nah, ini ada yang kita bahas adalah sisi positif dan sisi negatif, biar ini lebih terang benderang juga, supaya kita tidak samar-samar. Karena di dalam cuplikan OJK hanya menyampaikan hutang ya di bawah 1 juta. Ya, itu tidak terbaca lagi di SLIK. Bahkan kalaupun dilaporkan itu tidak akan keluar. Ya. Dan habis itu masa pelunasan hari ini Anda lunasin, 3 hari ke depan nama Anda sudah harus ada verifikasinya di sana, pinjaman telah dilunasi. Ini demi mendukung program pemerintah. Nah, kenapa saya bilangin ada sisi positif dan ada sisi negatif? Oke. Positifnya kita ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Kiki ya yang telah mungkin mendengarkan suara dari Bapak Menteri, yang mana Bapak Menteri sangat sulit menjual rumah tersebut. Ya, nggak ada orang yang mau beli karena namanya tersandra di dalam SLIK OJK, sehingga program itu akan kacau. Makanya kita ucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengambil keputusan yang paling tepat. Oke? Dan habis itu lagi sisi negatifnya, teman-teman semuanya. Ini perpindahan mulut singa ke mulut buaya. Dari hutang pinjol ke hutang KPR. Hutang pinjol yang seharusnya bisa kita abaikan begitu aja, ini akan berbeda dengan KPR. Ya, ini sama, konsepnya sama-sama hutang, pinjol hutang, KPR juga berhutang, leasing juga berhutang, poinnya sama. Ini hanya memindahkan mulut harimau ke mulut buaya. Saya selalu menyampaikan,
KPR saya tidak melarang teman-teman, karena nilai properti itu akan meningkat selalu setiap tahunnya. Tapi kalau teman-teman semuanya hanya mengandalkan satu pemasukan, hanya satu income yang jelas, saya rasa urungkan niat Anda untuk mengambil rumah KPR. Karena pada akhirnya itu akan menjadi kuburan berlantai gradik. Pada akhirnya. Kenapa seperti itu? Karena durasi KPR ini, tenor KPR ini paling singkat 10 tahun. Oke. Terlama bisa 20 sampai 25 tahun. Oke. Sepanjang rentan waktu tersebut akan ada masanya nanti. Anda akan dibenturkan dengan dana darurat. Entah itu anak sakit, entah Anda yang sakit, atau ada kebutuhan lain yang benar-benar mendesak. Sementara Anda hanya mengandalkan satu pemasukan dengan semua marketing yang telah Anda rancang. Tapi karena ada kebutuhan darurat, Anda mungkin lebih mementingkan hal itu dulu. Sehingga ansuran KPR akan terbengkalai. Sekali ansuran terbengkalai, apakah pihak dari bank-bank yang mendanai ini bisa terima? Enggak. Karena bagi mereka, ansuran tetap ansuran. Kondisi Anda mau seperti apapun terserah. Oke, berawal dari sana nantinya akan terjadilah ya penghancuran massal. Akhirnya apa? Yang ada motornya akan digadaikan. Oke, otomatis membuka pintu hutang baru. Atau yang ada motornya dijual. Akhirnya menambah biaya yang baru. Sehingga pada akhirnya ini akan berentet akan ada pada titik kementerian. Oke, itu saya sarankan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan satu pemasukan, saya rasa mungkin Anda bisa mempertimbangkan kembali untuk nawaitu dan niat Anda mengambil rumah secara KPR. Alangkah baiknya Anda kontrak aja dulu. Sementara sambil Anda menabung pelan-pelan. Oke, tapi kalau Anda mempunyai pemasukan yang lebih dari satu, sah-sah aja. Nggak ada masalah. Nilainya sangat bagus, anggap aja Anda untuk berinvestasi. Oke, itu sisi negatifnya. Nah, masuk lagi kita ke pembahasan bos OJK tadi. Karena mengingat dan menimbang, Mbak Kiki menyampaikan, hutang di bawah 1 juta, oke, itu tidak terbaca di slip. Pertanyaan saya adalah, karena saya tahu COJK nomor 19 tahun 2023 belum berjalan maksimal. Di lapangan, masih ada orang yang meminjam lebih dari 3. Nah, pertanyaan saya adalah, ini 1 juta ini dari akumulasi keseluruhan hutangnya atau 1 juta hanya per aplikasi? Contoh, dia minjam di Kredit Pintar 1 juta, di Kredipo 1 juta, di Akulaku 1 juta. Pokoknya di pinjol-pinjol legal itu ada sekitaran 15 aplikasi, merata semuanya 1 juta dan di bawah 1 juta. Apakah itu tidak akan terbaca di slik atau itu malah dijumlahkan dulu, dijumlahkan semuanya dulu? Dijumlahkan semuanya, ya, nanti ditotalin, ya, kalau totalnya di bawah 1 juta, tidak akan muncul di slik, tapi kalau totalnya di atas 1 juta, akan muncul di slik. Nah, ini yang menjadikan saya kebingungan. Ya, maksud dari Mbak Kiki itu yang seperti apa nih? Atau hanya 1 juta per aplikasi, itu tidak akan terbaca, ya? Atau total 1 juta di semua hutang mereka? Bingung nggak teman-teman semuanya? Maksud dia itu. Karena kita tahu COJK nomor 19 tahun 2023 tentang batas maksimal meminjam tersebut belum berjalan di lapangan. Ya, belum berjalan di lapangan. Masih banyak orang yang meminjam lebih dari 3. Bahkan orang tidak memikirkan soal batas-batas maksimal tersebut. Nah, ketika bos OJK ini menyampaikan hutang di bawah 1 juta tidak terbaca di slik, hutang yang seperti apa nih? Hanya 1 juta per aplikasi atau total hutang semuanya menjadi 1 juta? Gimana teman-teman? Pendapat Anda semuanya. Nah, ini yang saya tunggu jawaban dari otoritas jasa keuangan. Gitu loh. Kalau otoritas bilangin, mau sebanyak apapun aplikasinya, yang penting per aplikasi tidak melebihi dari 1 juta, itu tidak akan terbaca di slik. Oh, mantap. Ya, memang itu yang kita tunggu. Ya kan? Karena kita tahu aturan OJK yang satu ini tidak berjalan. Enggak berjalan. Masih ada orang yang minjam 5 aplikasi, 6 aplikasi, 7 aplikasi, 10 aplikasi. Semuanya dipindar-pindar resmi.
aturan sendiri yang tidak berjalan. Nah, makanya saya mengapresiasi, saya sangat bangga dengan keputusan OJK, tapi ini harus diberi titik terangnya. Ya, 1 juta per aplikasi atau total hutang yang keseluruhan 1 juta. Misalnya di Kredit Pintar 200, Aku Laku 200, Kredipo 200, Samir 200, Esikes 200. Kita totalin 200 kali 5, 1 juta. Tidak masuk slip. Apakah seperti itu? Atau per aplikasi masing-masing tidak melebihi dari 1 juta, itu tidak akan terbaca di slip. Biar lebih jelas titik terangnya. Betul atau tidak, teman-temanku? Isi di kolom komentar. Apakah Anda sudah paham maksud dari bos OJK tadi? Hutang di bawah 1 juta ini hutang yang mana? Per aplikasi masing-masing atau akumulasi semua hutang? Benar nggak? Nah, kita berharap OJK berikan titik terangnya seperti apa, biar saya bantu juga untuk promosikan, biar saya bantu juga untuk mensuarakan lebih luas lagi, karena ini sebuah keputusan yang tepat, pencapaian yang sangat luar biasa. Sambil kita membantu program Bapak Presiden dan kita juga membantu rakyat Indonesia supaya jangan dia mengajukan dana kur hanya gara-gara hutang 1.800.000, nggak jadi. Ya, gara-gara dia didanai oleh paylater, kemarin itu beli baju dengan harga 300.000, nggak jadi dapat kur. Makanya program ini bagus, sisi positifnya bagus. Cuman harus ada titik terangnya. Dan teman-teman semuanya jangan terlalu berbangga hati juga. Ya, Anda mengambil KPR hari ini, lepas dari pinjol, Anda masuk KPR. KPR lebih buas lagi. Lebih lama lagi tenornya. Makanya kalau pemasukan hanya 1, pikirkan 2 kali. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak dan jangan lupa juga yang mau konsultasi, silahkan di nomor WA yang ada di bawah. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.